Nah, kemudian yang keenam adalah merek produk. Merek kemarin sudah tahu ya, merek itu nama dari si produk itu sendiri. Jadi kalau untuk yang asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, itu mereknya apa? Bisa Jiwasraya, bisa Prudensial, dan lain sebagainya. Itu termasuk merek produk. Nah, yang terakhir adalah unit produk. Unit produk ini merupakan satu unit tersendiri dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan menurut ukuran, harga, penampilan, atau atribut yang lain. Jadi si unit produk ini sudah dibedakan berdasarkan karakteristik-karakteristiknya. Seperti itu. Nah, selain tingkatan hierarki produk berdasarkan kloter, kita juga bisa mengklasifikasikan produk berdasarkan karakteristiknya. Ah, benar, sinyalnya nggak bersahabat. Maaf ya. Nah, jadi kalau produk berdasarkan karakteristiknya, dia bisa diklasifikasikan berdasarkan satu daya tahan produk. Contohnya apa? Kalau produk diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik yang daya tahan. Contohnya, ada yang tahu? Mudah ini. Sepeda. Sepeda dengan kayu. Meja kursi. Berdasarkan daya tahan ya. Gimana? Jadi contohnya seperti ini. Kita adalah produsen makanan. Kita memproduksi katakan untuk yang pertama kita memproduksi 2 macam kue. Yang satu cake, yang satu cookies. Menurut kalian yang daya tahannya lebih lama, cookies atau cake? Benar. Jadi seperti itu contohnya. Jadi cookies dia memiliki daya tahan yang lebih lama daripada cake. Nah, ketika kita memproduksi cake, otomatis untuk melakukan komunikasi pemasaran kita harus memperhatikan daya tahan dari si produk itu sendiri. Jangan sampai kita melakukan komunikasi pemasaran itu lebih panjang daripada masa hidup dari si produkmu sendiri itu tadi, karena daya tahannya yang nggak terlalu lama. Nah, yang kedua berdasarkan wujudnya. Kalau berdasarkan wujudnya ya yang kasat mata yang terlihat oleh kita. Kemudian berdasarkan penggunaan. Penggunaan ini berkaitan dengan manfaatnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa lihat di sini daur hidup dari produk. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa strategi pemasaran itu muncul terlebih dahulu daripada strategi komunikasi pemasaran. Karena strategi komunikasi pemasaran itu termasuk ke dalam bagian strategi pemasaran. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang fase development ini, mulai fase development hingga ke sini, ini termasuk strategi pemasaran. Nah, dalam fase development ini kita belum melakukan komunikasi pemasaran. Karena apa? Kita masih merencanakan tentang pengembangan produk. Nah, kapan kita memulai melakukan komunikasi pemasaran, sehingga itu merupakan awal dari daur hidup si produk.
itu di introduction. Jadi di sini kita mulai melakukan komunikasi pemasaran. Kita mengenalkan produk kita di introduction. Nah, setelah masyarakat atau konsumen mengenal produk kita akan memasuki fase yang namanya pertumbuhan atau growth. Ketika dikenalkan, dia penjualannya hanya sekian. Tapi ketika masyarakat sudah kenal, dia mulai naik. Jika memang respon masyarakat itu bagus. Jadi tergantung dengan proses komunikasi yang kita lakukan. Nah, setelah masa pertumbuhan itu adalah masa maturity. Maturity ini kematangannya. Jadi dia nggak hanya bertumbuh, tapi dia juga mencapai puncak. Tumbuh terus dan mencapai puncak. Nah, ini yang namanya diminishing. Ketika masyarakat sudah mulai sering menggunakan produk kita, dan ketika mencapai puncak, ini masyarakat akan merasa jenuh oleh produk kita. Yang pada akhirnya produk kita akan mengalami penurunan di masyarakat. Jadi di sini adalah titik jenuh dari masyarakat dalam penggunaan produk kita. Yang artinya kita harus melakukan diversifikasi atau melakukan pengembangan produk yang baru lagi. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Yang selanjutnya tentang harga. Harga itu dalam komunikasi pemasaran bisa memberi kontribusi dalam mempersepsikan produk pada proses keputusan pembelian. Jadi, kita nggak munak ya, ketika kita ingin membeli sesuatu atau menggunakan suatu jasa, kita pasti yang pertama akan ngejudge, mahal nggak ya? Harganya berapa nggak ya? Harganya berapa ya? Sesuai dengan kantong nggak ya? Seperti itu kan? Jadi harga bisa menimbulkan persepsi kita, apakah kita akan membeli produk itu atau menggunakan jasa itu tadi. Itu apa ya? Wajahnya kok gitu? Itu artinya apa tuh? Nah, produk ini bisa merupakan salah satu tanda atau isyarat utama. Apakah si pembeli itu akan melakukan pembelian atau tidak? Benar. Jadi meskipun kita orang berduit ataupun orang nggak berduit, tapi ketika kita ingin membeli sesuatu, otomatis kita juga akan mempertanyakan harga. Harganya sesuai nggak ya? Kita ada nggak ya segitu? Nah, seperti itu. Mahal nggak ya? Benar. Oleh karena itu, strategi dalam penetapan harga itu membutuhkan refleksi dari pekerjaan komunikasi oleh perusahaan. Jadi, hal pertama ketika kita ingin mengembangkan produk, kita melakukan segmentasi tadi, kita melakukan targeting tadi. Nah, dengan melakukan segmentasi pasar dan targeting tadi, kita akan bisa mengetahui, akan bisa menganalisis apa-apa saja yang diminati oleh si konsumen. Apa-apa saja yang diinginkan oleh si konsumen. Barang bagus, harga murah, dan rentangan harganya berapa, itu bisa kita ketahui. Benar. Konsumen pada dasarnya memang ingin sesuatu yang murah, tapi dengan kualitas yang sangat bagus. Itu wajar. Saya juga seperti itu. Dan saya yakin semuanya juga seperti itu. Itu rasional. Itu pembeli yang rasional. Nah, yang selanjutnya perilaku konsumen. Sebelum menginjak ke perilaku konsumen, berarti tentang harga ini dia terakhir tentang strategi pemasaran. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita menginjak ke perilaku konsumen?
Oke. Tentang perilaku konsumen. Yang namanya perilaku. Perilaku itu adalah tindakan. Tapi perilaku juga bisa berupa pikiran. Nah, sebelum kita bertindak, otomatis kita memikirkan sesuatu. Nah, kalau perilaku konsumen itu apa saja yang dipikirkan oleh konsumen, apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan konsumen menanggapi produk yang kita kenalkan kepada mereka, menanggapi apa-apa saja yang mereka butuhkan, dan apakah yang mereka butuhkan itu tersedia, dan apakah mereka juga akan melakukan tindakan selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Jadi perilaku-perilaku konsumen tersebut itu bisa mempengaruhi strategi pemasaran kita. Nah, di sini ada empat faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Seperti yang sudah saya katakan tadi, perilaku itu nggak hanya tindakan, tapi juga bisa berupa pikiran. Sebelum kita melakukan tindakan, otomatis kita akan berpikir dulu. Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Yang pertama adalah kebutuhan akan barang atau jasa. Kalau dia konsumen yang rasional, dia akan mempertimbangkan sebelum dia membeli barang atau menggunakan suatu jasa, dia akan mempertimbangkan, saya sebenarnya butuh nggak sih sama barang ini? Saya sebenarnya butuh nggak sih memakai jasa dia? Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Apa maksudnya? Ketika kita, katakan sekarang kita melakukan konsumsi atau membeli produk barang A. Nah, setelah kita melakukan konsumsi, itu ada 2 hal yang mungkin akan terjadi. Kita bisa saja suka akan produk itu, puas akan produk itu, atau nggak akan suka sama produk itu, kecewa lah istilahnya. Nah, dari pengalaman setelah mengkonsumsi barang A itu tadi, ketika nanti si barang A itu akan keluar versi baru dari si barang A, kita pasti akan berpikir, kalau yang sebelumnya si barang A itu bisa memuaskan kita, akan ada kemungkinan kalau kita akan membeli barang A itu lagi ketika di masa depan dia ada versi barunya. Atau ketika kita kecewa akan barang A itu tadi pada kegiatan konsumsi sebelumnya, otomatis ketika si barang A mengeluarkan produk baru lagi, pengembangan dari si produk A ini tadi, kita akan berpikir 2 kali untuk membelinya atau memakainya lagi. Dan bahkan kita nggak akan membelinya lagi karena kita kecewa. Jadi pengalaman sebelumnya itu akan mempengaruhi persepsi kita akan barang tersebut. Dan bisa saja pengalaman dari teman. Meskipun kita belum pernah menggunakan suatu barang, tapi ketika kita sudah pernah mendengarkan cerita dari teman, oh barang itu loh kayak gini-gini, barang itu loh nggak enak, barang itu loh produksinya pasti ada yang cacat dan lain sebagainya. Nah, pengalaman atau cerita-cerita dari teman itu pasti akan mempengaruhi kita. Apalagi informasi dari mulut ke mulut itu cepat banget tersebarnya dan akan lebih efektif daripada kita hanya menonton TV dan melihat ada iklan. Akan lebih efektif jika ada orang yang menjelaskan, apalagi yang dia sudah mengalami penggunaan dari produk atau jasa tersebut. Nah, yang terakhir, komunikasi pemasaran. Jadi, komunikasi pemasaran lagi lah yang juga akan mempengaruhi persepsi konsumen. Apakah kita